pendidikan, ya, oke. Mental ya? Iya, terpental ya. Terkait standar. Halo, Bang Salman. Ya. Udah bisa dimulai. Nanti kita tasyarullah dulu. Ada yang mau disampaikan, nanti kita internal aja. Ya. Oh, ya udah. Ya. Oke, Mas. Jadi lanjut ya sebentar ya. Ini kan berkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kalau tenaga pendidik itu adalah guru, ya. Karena ini bicara tentang guru, maka inventarisir dulu, ya, hal-hal yang berkait dengan guru itu sendiri. Gitu. Kalau teman-teman memahami kompetensi guru dulu deh. Itu kan ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. 4 kompetensi berdasarkan standar yang ditentukan oleh pemerintah, 2 kompetensi yang ditambahkan oleh Kementerian Agama. Ya, ada standar profesional, ada standar pedagogik, ada standar individual atau personal, ada standar sosial. Kemudian 2 penambahan berikutnya yaitu standar religius dan standar leadership yang ditambahkan oleh Kementerian Agama. Nah, kira-kira inventarisir tuh dari 6 standar itu, kira-kira guru itu sudah menguasai belum gitu. Profesionalismenya, pedagogiknya, ilmu mengajarnya gitu kan, strateginya, kemudian metodologinya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua berkait dengan standar tenaga kependidikan itu adalah standar kependidikan itu kaitannya dengan petugas-petugas yang berinteraksi dalam proses pembelajaran. Itu mulai dari kepala sekolah, ketua yayasan, sampai dengan satpam. Gitu. Nah, coba itu diinventarisir. Kemudian ada nggak peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh sekolah berkait dengan peningkatan tenaga pendidikan? Misalnya mengutus mereka untuk mengikuti simposium atau pelatihan-pelatihan, ada nggak tuh tenaga kependidikan? Atau jangan-jangan ya tenaga kependidikan ya pelengkap aja, padahal enggak. Mereka harus dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan secara khusus, terutama keterampilan yang berkait dengan admin itu, administrasi, yaitu berkait dengan ICT. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam inventarisasi persoalan-persoalan yang berkait dengan tenaga kependidikan. Jadi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah 2 hal penting di dalam proses pembelajaran. Artinya, kalau 2 ini beres, itu kalau 2 ini beres yang berkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, insya Allah proses pembelajaran itu bisa berlangsung sesuai yang diharapkan. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat tenaga pendidik di kita itu kira-kira memenuhi standar nggak? Gitu. Coba lihat tenaga pendidik ada nggak yang misplaced? Tahu misplaced ya? Misplaced tahu? Salah apa? Tempat. Salah tempat, salah kamar. Kayak Anda nih, Anda kan nih guru PAI. Guru PAI itu nggak boleh ngajar bahasa Arab. Boleh nggak kira-kira ngajar bahasa Arab? Guru PAI, kalaupun dia bisa ngajar bahasa Arab, sebenarnya boleh nggak dia ngajar bahasa Arab? Nggak boleh, Sat. Boleh. Boleh, Guru PAI ngajar bahasa Indonesia, boleh nggak? Enggak, Sat. Enggak. Nah, itu. Karena bukan bidangnya. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang harusnya terjawab yang berkait dengan tenaga kependidikan itu sendiri. Nah, oleh karenanya teman-teman berkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Gitu. Ya. Nah, di samping tenaga pendidik, maka yang lebih juga dominan di dalam prosesnya adalah tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan, kalau tenaga pendidik itu adalah tenaga utamanya, nah tenaga kependidikan itu adalah tenaga yang berinteraksi di dalam proses pembelajaran. Artinya menguatkan dalam proses pembelajaran. Gitu. Ya. Jadi tolong nanti di dalam diskusi kita
Kita diskusi kira-kira problematika apakah yang menjadi persoalan di dalam pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam yang berkait dengan tenaga pendidik dan tenaga pendidik. Itu saja dari saya dulu sementara. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Halo? Iya, Ustaz. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Jelas, Ustaz. Tadi. Jelas ya? Hmm. Itu aja yang harus diinventarisir dulu. Jadi kita nggak usah banyak-banyak tidak usah terlalu banyak kalau makalah-makalah itu kan bisa dibaca. Artinya bisa dipelajari lah secara seksama. Tetapi ketika kita berdiskusi, kira-kira apa sih yang menjadi problem tenaga pendidik PAI? Kira-kira banyak yang misplace nggak? Kemudian mereka punya kompetensi nggak sebagai tenaga pendidik? Jangan-jangan banyak juga guru-guru PAI yang tidak sesuai dengan kompetensinya, gitu loh. Kemudian bagaimana dengan kalau kompetensi yang 4 itu kan Anda udah tahu ya, kompetensi profesional, artinya kemampuan dia dalam sebuah kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogik yang berkait dengan ilmu mengajarnya, gitu ya, penggunaan sarpasnya, kemudian kemampuan dia untuk menggunakan bahan ajar, kemampuan dia untuk berkait dengan metodologi pembelajarannya, kemampuan dia yang berkait dengan strategi belajar mengajarnya. Itu proses-proses yang harus dikuasai oleh guru, baik secara profesional maupun secara pedagogik. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkait dengan personal, individual. Nah, kira-kira guru agama itu mampu nggak dia mencerminkan sebagai guru yang profesional? Artinya ketika dia personal, mampu nggak dia berinteraksi dengan muridnya secara baik dan benar? Kemudian bagaimana hubungan dia dengan sesama guru? Kemudian bagaimana hubungan dia sesama rekan mengajar? Kemudian bagaimana dia hubungannya dengan orang tua? Kemudian bagaimana hubungan dia dengan yang lain-lain sebagainya? Ini juga yang berkait dengan personal. Kemudian yang terakhir adalah yang berkait dengan sosial. Nah, ini juga interaksi-interaksi yang harus menjadi perhatian kita di dalam interaksi guru dengan kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkait dengan religiusitas, gitu, ya, yaitu kemampuan religi. Artinya guru-guru pendidikan agama Islam itu kemampuan dia baca Al-Quran, dia bisa memimpin doa, dia bisa ceramah, dia bisa mengayomi siswa, dia bisa memberikan pendidikan kepada siswa dengan akhlak yang baik, dia bisa memberikan contoh-contoh terbaik kepada muridnya. Itu yang berkait dengan profesional, berkait dengan religius, gitu. Dan yang terakhir adalah kemampuan dia yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan leadership, yaitu leadership adalah kemampuan dia di dalam memimpin pelaksanaan aktivitas kegiatan keagamaan. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya terkait tadi kompetensi yang ditambah oleh Kementerian Agama, Kemenak gitu, terutama terkait leadership. Apa pertimbangan utamanya gitu, Ustaz? Kan secara umum itu seorang pendidik memang seharusnya dipenuhi 4 kompetensi yang awal tadi kan, dari personal sampai dengan kompetensi sosial. Ya, kalau pertimbangan di leadership itu mungkin alasan utamanya itu seperti apa? Sedangkan hanya bagi guru-guru PAI gitu. Alasan utama leadership itu, guru PAI itu kan beda dengan guru-guru yang lain. Beda nggak? Ya. Kalau dia memimpin doa, perlu nggak tuh leadership? Dia jadi imam sholat, leadership bukan? Gitu. Dia memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik, leadership nggak? Ya, itu adalah kemampuan-kemampuan manajerial seorang guru di dalam sebuah proses pembelajaran. Makanya di situ diberikan satu kelebihan bahwa guru agama itu sifat leadership-nya itu luar biasa dibanding dengan yang lain. Gitu. Coba, guru agama kan serba bisa kan?
Iya kan? Ente ini yang jadi guru-guru agama itu serba bisa nggak? Maksud saya serba diandalkan nggak oleh guru? Sering Ustaz. Sering. Itu. Ada nggak yang berani naik khutbah kalau guru agamanya nggak ada? Enggak. Sekarang kalau nggak ada imam sholatnya, ada nggak yang lain pada mau gantiin? Belum kan? Tanya dulu, Pak Anu kemana sih? Gitu. Iya kan? Ada nggak yang berani mimpin doa lain guru agama? Enggak. Padahal kewajibannya adalah kewajiban semuanya. Gitu. Di dalam proses pembelajaran. Gitu. Ya, pertimbangan-pertimbangan itulah yang mungkin dikedepankan bahwa guru agama mempunyai kelebihan yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Bisa dipahami ya? Ya Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Dari teman-teman gimana? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin belum kali Ustaz. Mungkin setelah ini pemakala dulu. Bisa. Ya, monggo. Kalau sudah silakan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lewat chatting, monggo silakan. Tetapi yang pasti hari ini kita berdiskusi tentang tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Gitu ya. Silakan dimulai diskusinya. Hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan. Saya mumpung masih sinyalnya masih bagus, gitu ya. Karena sinyalnya rada-rada hilang-hilang tadi itu. Ini juga saya minjem wifi-nya di lokasi. Saya masih di daerah Caringin, gitu. Ya, monggo silakan dilanjut. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya. Saya lab dulu ya, Mas ya. Baik Ustaz, baik. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak, saya juga. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan Saudari Siti Fatimah. Saya bisa masuk nggak? Ya. Oke. Minta tolong share screen Bang Salman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dan rekan saya Siska Susanti. Kami dari kelompok 8 ingin membawakan materi tentang menginventarisir dan menjelaskan problematika PAI pada standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Makalahnya belum di-share ya? Udah kok. Di grup Ustaz. Grup. Pengertian problematika. Problematika adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu problem, yang artinya soal atau masalah. Problematika adalah persoalan yang sulit dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu maupun masyarakat secara langsung dalam masyarakat. Kemudian ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh seorang pendidik sebagai penyampaian dan peserta didik sebagai penerima, sehingga menjadi interaksi antara keduanya dalam peserta didik mampu menguasai pembelajaran yang disajikan. Di sini problematika pembelajaran ialah sebagai sebuah proses pembelajaran dihadapkan pada beragam permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Problematika pembelajaran dapat ditelusuri dari jalannya proses dasar pembelajaran secara umum
proses pembelajaran dapat ditelusuri dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Di sini yang kedua ada problematika pada standar kependidikan. Pada standar pendidik. Pendidik adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa atau orang yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Pendidik merupakan salah satu faktor penting. Ya, Bu. Pendidik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pendidikan, karena pendidik itulah yang akan bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak dalam proses belajar mengajar ke arah pembentukan kepribadian yang baik, cerdas, terampil, dan mempunyai wawasan berpikir yang luas, serta dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan kehidupannya. Di sini ada pun kesulitan yang dihadapi oleh pendidik, yaitu ada kesulitan dalam menghadapi adanya perbedaan individu peserta didik yang disebabkan perbedaan IQ kecerdasan, watak, dan latar belakangnya. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan materi yang cocok dengan peserta didik yang dihadapinya. Yang ketiga, kesulitan dalam memilih metode yang tepat atau sesuai dengan materi yang dibawakannya. Yang keempat, kesulitan dalam memperoleh alat-alat pelajaran. Di sini ada problematika PAI pada standar kependidikan. Yang pertama, kesejahteraan tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik, yaitu kebijakan atau upah minimum. Boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengerjakan prestasi rendahnya, dan bahkan tidak ada lagi insentif dari pemerintah daerah, terutama yang tinggal di pedesaan terpencil. Yang kedua yaitu penetapan dan distribusi tenaga kependidikan. Begitu juga dengan tenaga kependidikan, bahkan di pedesaan dan terpencil tidak ada tenaga kependidikan karena masih jauh dari keluarga, medan yang sulit, tidak betah tinggal di pedesaan. Yang keempat ada promosi kepangkatan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Pengurusan promosi jabatan pangkat bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terutama di daerah terpencil, sangat sulit karena medan yang sulit dan birokrasi yang berlibat. Yang terakhir adanya dikotomi pendidikan. Pemerintahan lebih cenderung memperhatikan sekolah yang berstatus negeri daripada sekolah swasta. Dikotomi sekolah negeri dengan swasta masih terjadi meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mengubah pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kependidikan. Yang terakhir ada problematika PAI pada standar proses. Problem yang berkaitan dengan peserta didik perlu diperhatikan, dipikirkan, dan dipecahkan karena peserta didik merupakan pihak yang dibina untuk dijadikan manusia seutuhnya, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ingin ada yang didiskusikan, dipersilahkan. Halo, Siti Fatimah. Siska udah nyaut? Belum. Saya udah telepon 2 kali, belum diangkat juga. Iya, belum nyaut dari jam 2, udah di WA. Jadi WA jam 2. Oke. Udah ditelepon juga.
Makalah PPT siapa yang buat? Saya sendiri. Oke. Nanti saya coba ingetin. Mudah-mudahan. Ya. Kasih ya. Makasih, sama-sama. Putri Novianti. Itu alisnya masih ada aja tuh. Bawaan aplikasinya masih ada tuh, alis. Silakan jika ada pertanyaan tadi terkait standar pendidikan dan kependidikan. Untuk materi kita pada hari ini. Juga terkait dengan standar proses. Kalau sepemahaman saya, maaf Siti Fatimah, untuk standar proses itu cakupannya tuh biasanya dari seorang pendidik dari perencanaan. Kalau tadi terkait dengan standar proses, kalau sehemat saya itu bahasannya itu seputar perencanaan seorang pendidik sebelum melakukan pembelajaran. Ya, contoh menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, dan lain-lain gitu. Nah, itu standar proses untuk tahap pertamanya itu di perencanaan. Nah, kedua, nanti tahapannya di pelaksanaan. Ketika seorang pendidik itu di dalam kelas, nah melaksanakannya itu sudah sesuai belum dengan tujuan atau capaian yang diinginkan dari proses pembelajaran nantinya. Ya, kemudian sudah sesuai dengan KD belum? Ya, kompetensi dasar yang memang sesuai dengan bahasan-bahasan yang ada. Dan yang ketiga, nanti ada evaluasi. Jadi evaluasi itu berupa penilaian atau dengan adanya latihan yang nanti tujuannya untuk mengukur apakah peserta didik sudah menguasai dari materi yang diajarkan atau belum. Ketiga. Di kolom chat ada pertanyaan Siti Fatimah. Boleh dibaca. Silakan. Mungkin saya ingin beri pendapat aja kali ya. Pertanyaan dari Kak Ayu. Apa yang menjadi problem dalam proses pembelajaran PAI terhadap pendidik? Jika ada problem, apa solusi terbaiknya untuk pendidik? Mungkin banyak yang belum bisa, seperti kayak membaca dan menulis Al-Quran dengan baik, sehingga kemampuan peserta didik dalam memahami pendidikan agama Islam masih kurang. Peserta didik yang belum siap mendukung dalam pembelajaran agama Islam harus diberi lebih banyak waktu pembelajaran pendidikan agama Islam lagi gitu. Karena materi yang disampaikan kan di agama Islam itu juga banyak ya. Nah, mungkin terus juga serta guru juga
susah dalam mengkondisikan siswa di dalam bidang pelajarannya. Jadi kan masing-masing siswa tuh kayak beda-beda yang siswa ini udah ngerti yang ini, yang siswa ini masih ketinggalan seperti itu. Selain itu juga rendahnya minat peserta didik dalam mempelajari bidang pendidikan agama Islam ini dikarenakan kurang mendapatkan motivasi dari pendidik, dari gurunya. Mungkin solusinya guru pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini memberi banyak motivasi untuk peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini, misalnya memberi poin gitu, memberi hadiah, memberi reward. Seperti itu sih dari saya. Jika ingin ada yang ditambahkan, dipersilahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ya terkait dengan standar proses maupun pendidikan dan tenaga kependidikan, saya coba mau melengkapi dari pertanyaan Siti Rahayu. Nah, kalau terkait dengan proses, berarti tadi yang disampaikan Fatima juga sudah jelas ya. Namun kalau terkait dengan standar proses atau dengan materi yang sedang kita bahas ini, kan tadi yang saya sampaikan standar proses itu cakupannya ada 3. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, apa permasalahannya? Pertama dari tahap perencanaan. Kalau perencanaan masih ada pendidik ya atau guru yang dalam menyusun rencana pembelajarannya masih belum maksimal. Maksudnya bahkan ada yang tidak membuat atau tidak menyusun. Tentu ini merupakan sebuah masalah besar gitu. Karena kan ketika di kelas itu seharusnya kita sudah punya gambaran jelas nih apa yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar ada, tadi masih perencanaan ya, jadi bahan ajar belum disiapkan dengan baik. Jadi sehingga ketika di dalam kelas masih bingung apa yang mau disampaikan. Nah, itu juga permasalahan atau problem yang banyak terjadi oleh para pendidik. Kemudian di tahap pelaksanaan, ketika berada di dalam kelas, ya masih juga terdapat guru-guru yang terlambat ketika di jam mengajar, atau bahkan di dalam kelas yang seharusnya materi itu disesuaikan dengan apa yang ada tujuan pembelajaran, ya nanti tetap pengembangannya itu kan juga harus dilakukan. Banyak guru atau pendidik mungkin yang masalah utamanya dalam pelaksanaannya ini tidak melakukan pengembangan dari materi yang ada di buku bahan ajar. Nah, itu permasalahan juga. Evaluasinya juga atau penilaian itu masih ada guru yang bingung gitu untuk mengukur kemampuan anak setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Jadi ini banyak masalahnya yang terjadi. Bahkan dalam 3 bagian tadi, di standar proses, di pelaksanaan, di perencanaan, dan di evaluasi itu masih banyak yang belum maksimal. Bahkan ini bisa menjadi masalah-masalah yang saat ini dilakukan oleh para pendidik. Jadi kalau ada pertanyaan untuk pemakalah silakan ya. Adapun solusi utamanya tentu bagaimana solusinya dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, pasti harus adanya pelatihan-pelatihan kepada pendidik, terutama terkait dengan perencanaannya, gitu. Bagaimana cara menyusun, bagaimana cara merangkai prota promes itu kan juga bisa menjadi pertimbangan ketika melatih pendidik, yang mana ini merupakan masalah. Adapun kemampuan meningkatkan IT saat proses pembelajaran, itu kan banyak pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, itu menurut saya bisa menjadi solusi-solusi yang dilakukan tentu oleh pemerintah ataupun secara internal oleh sekolah dengan memanggil orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pendidik, terutama dalam menyempurnakan dari standar proses, terutama terkait perencanaan dan pelaksanaannya di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Atau jika ada pertanyaan untuk pemakalah, silakan disampaikan.
Ada tambahan Siska. Siska gimana? Ada tambahan Siska? Apa nih ya? Aku baru gabung. Lupa. Lagi ini kan? Oh, iya. Di dalam goa. Ya, kabar-kabar Nggak buka aja. HP soalnya. Hmm? Nggak buka HP kalau di rumah. Kadang lupa sama HP. Ya. Biar nggak lupa deh, Pak. Dicatat pas jadwal presentasi. Nggak kan, makanya kan saya ngingetin dari beberapa hari. Ya, jadi biar nanti ke depannya yang presentasi bisa datang lebih awal gitu. Ya, diperbaiki lagi. Sama sih semuanya juga. Saya juga perbaiki diri. Gimana, ada tambahan dari Siska? Atau mungkin mau menjelaskan dulu terkait materi kita? Tadi baru Siti Fatimah. Ya, Biasanya ada. dosennya ada tuh Pak Naga. Insyaallah. Sudah duluan tadi dosennya. Iya. Oke. Ngomong aja, nyanyi juga nggak apa-apa. Baca Quran juga nggak apa-apa. Jangan. Apa? Ntar dicek dulu mau nanya. Tuh ada pertanyaan di kolom chat. Nih saya kirim lagi dari Siti Rahayu. Mungkin nanti ada catatan-catatan yang dilengkapi oleh Siska. Nah, ini pertanyaan Siti Rahayu. Kalau ini pernyataan dari Ayu Wijaningrum. Gimana Pak Naga? Nanti dicoba aja satu malam. Mudah-mudahan nanti ada perubahan gitu. Kemarin ada saran 2. Pertama, pakai madu. Saya bilang, kalau pakai madu nanti bahayanya banyak serangga yang malah datang. Saya gitu pikiran saya. Terus kedua, tadi yang saya bawa tuh, yang dibawain. Mudah-mudahan bisa sehari, maksudnya bisa ada perubahan lah. Amin, nih udah dipakai nih. Jadi pakai ya. Iya. Mudah-mudahan ada perbaikan. Khawatir nanti infeksi gitu khawatirnya. Nggak enaknya kan, takutnya ada yang nggak enaknya gitu depan. Tapi ada ini kali, gula nggak ada. Antum Enggak. Nggak ya? Basah atau kering gitu. Karena takutnya pengaruh juga di situ. Kalau ada gula basah atau gula kering. Kalau basah nanti nggak kering-kering. Silakan, Siska. Tami. Masih ada ya? Masih ada. Nggak apa-apa ya udah. Ntar sama ada tuh. Yang itu tuh. Tadi saya lupa sekalian redoxonnya. Lupa. Semalam udah diwanti-wanti lupa tadi. Saya jawab di kolom ya, Pak. Bukannya Sama dipresentasin. Lagi sambil ngajar. Udah selesai. Bentar 5:30 nih. Sampai 5:30. Masih ngajar ngaji nih.
Iya, sampai setengah 6. Oke, Jam 17.30. ya. Oke. Itu ya. Pertama, pemberian materi. Kedua, tentang perencanaan dalam penyampaian. Itu masalahnya. Terus, bagaimana cara menangani problem tersebut? Adanya evaluasi dari guru yang lain dan evaluasi pembelajaran terhadap nilai-nilai anak-anak dalam mengikuti pembelajaran PAI akan mendapatkan pembelajaran bagi diri sendiri. Itu sih menurut saya ya. Salman? Ya, ya. Tadi ya, terkait juga tadi apa yang sudah dilengkapi oleh teman yang lain. Ya, karena kan yang namanya proses, kalau yang kita bahas kan terkait dengan standar proses. Tadi yang saya sampaikan standar proses itu ada di perencanaan, cabangnya itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kalau ada problem tentunya harus dievaluasi. Makanya kenapa pendidik itu memang setiap sekali pertemuan, kemudian kita harus segera mengevaluasi. Nah, evaluasi itu bisa dengan tes-tes, ya, assessment gitu ke anak. Kemudian juga kita bisa evaluasi melalui pendidik. Kalau di sini kan dari guru gitu. Jadi teman sejawat, guru datang ke dalam kelas kita. Jadi jangan kaget ketika kita ngajar, tahu-tahu ada guru atau kepala sekolah atau mungkin pengawas datang ke kelas kita yang kelas lagi kita ajarin. Mungkin nanti kita akan ngerasain ketika PPL. Nah, itu salah satu langkah yang dilakukan oleh teman sejawat ataupun pimpinan terkait dengan mengevaluasi diri kita ya ketika melakukan proses pengajaran di dalam kelas. Kayak gitu. Itu sih salah satu solusinya ya. Jadi dilihat, dilirik ya setiap kita melakukan pembelajaran. Ini Siska nih jawabannya mantep nih. Udah jadi guru berapa bulan nih? Nana lancar. Tapi biasanya Siska nikmatnya ketika ini ya nyusun soal ya. Nikmatnya itu ketika pengen akhir bagi rapot testimoni. Pekerjaannya di luar jam bekerja harus siap ya. Sampai tengah malam. Bener lembur ini nggak ada ininya. Dan semalam juga udah sampai setengah 1 di sekolah juga. Tinggal ngeprint sih besok alhamdulillah. Ya, baru mau PAT atau baru mau rapot tadi yang ngeprint maksudnya? Bagi rapot hari Sabtu bagi rapot. Oke, lancar ya. Saya udah seminggu yang lalu. Cepet ya Pak Salman ya. Saya mau masih ini baru. Banyak yang besok sama Sabtu. Iya. Iya, banyak di hari besok Jumat sama Sabtu. Nah, kalau kemarin kan sempat berubah tuh ya di kalender pendidikan terkait waktu ujian gitu. Mundur 1 minggu gitu ternyata. Nah, kalau saya karena udah ditentukan dari jauh-jauh hari, materi juga guru-guru udah habis, udah selesai gitu. Ya jadi tinggal dieksekusi dah. Kemarin PAT. Ya. PAT udah 10 hari yang lalu lah. Langsung. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Kalau dirasa nggak ada berarti ya, kita yang cukupkan lain aja. Gimana dari tanggapan dari ya baru gabung. Siti Rahayu dulu dari jawaban Siska tadi. Gimana Siti Rahayu? Ada yang mau disanggah atau enggak? Jawabannya sangat bagus dan ditambahkan oleh Salman. Terima kasih. Boleh Siska, Siti Fatimah, mungkin kita tutup aja. Tutup. Ya, disimpulkan, nanti tutup, boleh. Alhamdulillah,
presentasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nanti Siska itu ya sis, kabar-kabar ya sama teman-teman yang satu kelompok ya. Oke, baik. Terima kasih ya udah diingetin. Ya, dibagi-bagi aja waktunya. Ya. Mudah-mudahan lancar. Astagfirullah. Amin.